warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intania Zainal Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi biologi kelas 10 tentang Kingdom Archaebacteria dan Kingdom Eubacteria. Nah, Archaebacteria dan Eubacteria ini sebelumnya memiliki kelompok yang sama, yaitu Kingdom Monera. Nah, apa saja ciri umum dari Kingdom Monera? Yang pertama, Kingdom Monera itu terdiri dari satu sel tunggal, jadi dia sudah berbentuk sel yang kita sebut dengan uniseluler. Jadi dia sudah memiliki sel, biasanya selnya itu tunggal, ya. Yang kedua, yaitu prokariotik atau belum memiliki membran inti sel. Jadi untuk kelompok-kelompok yang termasuk ke dalam Kingdom Monera atau Kingdom Bakteri ini, dia masih merupakan sel yang primitif, yang masih belum memiliki membran inti sel. Bukan tidak memiliki inti sel ya, tapi tidak memiliki membran inti sel, yaitu suatu selaput yang melindungi materi inti seperti kromosom di dalam selnya. Jadi dia masih bersifat prokariotik. Yang ketiga, untuk organisme pada Kingdom Monera, dia ukurannya sangat kecil. Jadi kita tidak bisa menggunakan mata biasa untuk melihat. Biasanya kita memerlukan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil, sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer saja. Yang ketiga, cara hidup dari organisme Kingdom Monera ini biasanya dia hidup soliter, sendiri atau berkelompok, yaitu berkoloni, ya, kita sebut berkoloni. Atau cara hidupnya juga dia bisa melakukan simbiosis dengan organisme lain. Contohnya yang bisa kita lihat pada akar tanaman kacang-kacangan. Di situ terdapat simbiosis mutualisme antara akar kacang-kacangan dengan bakteri Rhizobium, di mana bakteri Rhizobium ini dia akan memberikan peranan untuk mengambil nitrogen bebas di udara. Kemudian selain bisa bersimbiosis, bakteri juga dapat bersifat saprofitik, yaitu hidup dengan cara mengambil nutrisi dari organisme yang telah mati. Selain daripada itu juga dia bisa bersifat parasit atau bisa menimbulkan penyakit pada organisme lain. Nah, selain daripada itu, sifat dari Kingdom Monera ini dia memiliki perkembangbiakan bisa secara vegetatif dan secara generatif. Jadi dia bisa secara aseksual dengan pembelahan biner atau dengan secara seksual dengan rekombinasi gen. Lalu yang terakhir, ciri umum dari Kingdom Monera ini adalah hidupnya kosmopolit. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai struktur tubuh dari bakteri. Nah, kita bisa lihat di sini ini ialah model atau gambar dari struktur bakteri. Yang pertama, bakteri itu memiliki materi inti di dalam selnya, ya. Karena kita tahu bahwa dia sudah berbentuk sel, maka di dalamnya itu terdapat organel-organel yang menopang atau melakukan suatu aktivitas hidupnya. Materi inti ini terdiri atas suatu kromosom yang biasa jenis asam nukleatnya yaitu DNA. Nah, di mana materi inti ini berfungsi untuk sebagai koordinator atau sistem pengaturan tubuh dari si sel bakteri itu. Jadi di dalam inti ini dialah yang mengatur berbagai aktivitas di dalam sel bakteri. Yang kedua adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma ini memiliki berbagai macam nutrisi di dalamnya yang bersifat koloid. Jadi koloid itu antara cair dan padatan, di mana dia ini berfungsi untuk tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme di dalam selnya. Nah, yang ketiga ada dinding sel. Dinding sel pada bakteri kita bisa lihat dia berada di bagian terluar dari sel bakteri. Nah, dinding sel ini dia yang mengatur agar bentuk tubuh bakteri ini dapat selalu seperti itu. Jadi dia yang menentukan bentuk tubuh dari bakteri, juga sebagai perlindungan awal dari sel bakteri terhadap lingkungan atau kondisi terluar dari sel bakteri. Yang keempat ada membran plasma. Nah, membran plasma itu suatu selaput yang mengelilingi sel bakteri yang berfungsi untuk mengatur atau sebagai transportasi keluar masuknya zat dari dalam atau dari luar sel bakteri tersebut. Bagian selanjutnya dari dalam tubuh sel bakteri yaitu mesosom. Nah, mungkin para anak-anak atau siswa-siswa sekalian sudah pernah mengetahui bahwa di dalam sel tubuh kita terdapat organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi, yaitu mitokondria. Namun pada organisme prokariot ini atau bakteri ini,
Organel yang menghasilkan energi yaitu mesosom. Jadi mesosom di sini berfungsi untuk menghasilkan energi sebagai yang berfungsi untuk aktivitas bakteri itu dalam melakukan aktivitas hidupnya. Jadi mesosom itu berfungsi untuk menghasilkan energi untuk bakteri. Yang selanjutnya adalah flagella. Flagella ini berfungsi sebagai alat gerak untuk bakteri. Dan yang terakhir ada kapsul. Nah, kapsul di sini tidak semua bakteri memiliki kapsul. Jadi kapsul itu berfungsi sebagai pertahanan tubuh bakteri pada lingkungan atau kondisi yang tidak baik untuk bakteri. Biasanya bakteri-bakteri yang memiliki kapsul yaitu bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit atau bersifat patogen. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa dinding sel pada bakteri ini terdiri atas senyawa peptidoglikan. Apa itu senyawa peptidoglikan? Peptidoglikan adalah suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek, di mana peptidoglikan ini bisa menentukan jenis dari bakteri. Misalnya saja pada kingdom Eubacteria, kita mengetahui ada klasifikasi bakteri gram negatif dan bakteri gram positif, di mana bakteri gram negatif dan bakteri gram positif ini dibedakan atas ketebalan dari peptidoglikan. Bakteri yang memiliki peptidoglikan yang tebal yaitu bakteri gram positif, sedangkan yang memiliki peptidoglikan yang tipis yaitu bakteri gram negatif, di mana nanti akan dapat dibedakan dari pewarnaan yang dapat kalian lakukan ketika kalian melakukan praktikum. Selain daripada itu, ada tidaknya peptidoglikan juga menyebabkan pengelompokan kingdom Monera ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada Archaebacteria, di mana pada kingdom Archaebacteria struktur bakterinya itu tidak memiliki dinding sel peptidoglikan. Namun pada Eubacteria dinding selnya mengandung peptidoglikan. Jadi peptidoglikan ini juga menentukan kelompok pengelompokan bakteri. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai pengelompokan bakteri berdasarkan letak dan jumlah flagelnya. Di sini kalian bisa melihat bahwa bakteri ini dapat dilihat dari letak maupun jumlah flagelnya. Yang pertama adalah artrik. Artrik merupakan bakteri yang tidak memiliki flagel. Kemudian ada monotrik. Monotrik adalah bakteri yang hanya memiliki satu flagel di bagian ujungnya saja. Kemudian yang ketiga adalah lophotric. Nah, lophotric ini di mana bakteri memiliki jumlah flagel yang banyak di salah satu ujung selnya. Kemudian ada amfitrik. Amfitrik ini di mana bakteri memiliki jumlah flagel satu atau lebih, ya, lebih dari satu flagel, di mana flagel tersebut terdapat di kedua ujung dari sel bakteri. Yang terakhir adalah tipe peritrik, di mana pada bakteri ini seluruh tubuh atau seluruh permukaan selnya ditutupi oleh flagel. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai bentuk-bentuk bakteri. Kita tahu bahwa bakteri merupakan sel tunggal, di mana dia bisa bersifat soliter atau hidup sendirian atau dapat berkoloni dengan cara membentuk agregat. Nah, sejatinya ada 3 kelompok dari bentuk bakteri. Yang pertama, bentuk bulat atau kita sebut dengan kokus, lalu bentuk batang atau kita sebut dengan basil, dan yang ketiga ialah bentuk selain batang atau kokus, yaitu bisa koma atau spiral. Nah, pada kenyataannya terdapat bakteri-bakteri yang melakukan suatu pembentukan agregat atau berkoloni, membentuk suatu kelompok. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama ada bentuk monokokus. Nah, monokokus di sini berarti bentuk bakteri itu bulat dan dia melakukan hidup secara soliter atau sendiri, ya. Jadi satu sel tunggal yang berbentuk bulat. Yang kedua ada diplococcus. Nah, diplococcus ini dia membuat suatu agregat secara berpasangan, yaitu 2 bakteri bulat berpasangan. Selanjutnya yaitu bentuk staphylococcus, di mana bentuk agregat di sini yang membentuk seperti halnya buah pada anggur. Nah, kemudian yang selanjutnya ada streptococcus. Nah, agregat di sini, agregat pada bakteri di sini, bakteri yang berbentuk bulat ini membentuk suatu rangkaian seperti halnya perantai. Maka dari itu kumpulan tersebut disebut streptococcus. Selanjutnya ada kumpulan berbentuk sarkina. Nah, sarkina ini di mana 8 bakteri melakukan suatu agregat dengan membentuk 8 koloni berbentuk kubus yang disebut dengan sarkina. Yang terakhir ialah bentuk tetrad. Ini kumpulan bakteri, 4 bakteri bulat yang berkumpul menjadi yang menempel, saling menempel membentuk
4 bakteri ya menjadi tetra. Nah, selanjutnya ialah pengelompokan agregat dari bakteri berbentuk batang atau basil. Di sini ada bakteri basil yang hanya sendirian yang kita sebut dengan monobasil. Kemudian ada yang bergandengan berpasangan yaitu diplobasil. Yang ketiga membentuk suatu rantai yang disebut streptobasil, dan ada yang membentuk berbaris dan berbentuk tegak yaitu palisade. Nah, selanjutnya ialah bentuk bakteri yang selain daripada bentuk kokus dan bentuk basil, yaitu bentuk spiral. Nah, ada bentuk yang layaknya spiral, kemudian ada juga bentuk bakteri yang seperti koma, yang kita sebut dengan bentuk vibrio, dan yang terakhir ada bentuk untayan tipis, yaitu yang disebut dengan bakteri bentuk spiroseta. Nah, kumpulan-kumpulan bakteri ini bisa menentukan nama bakteri itu sendiri. Misalnya, kita tahu bahwa salah satu bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt, Streptococcus thermophilus, kita bisa melihat ada kata Streptococcus di sana, maka kita bisa mengetahui bahwa bentuk dari bakteri tersebut adalah untayan yang membentuk seperti rantai. Kemudian kita juga tahu ada bakteri nitrifikasi yang disebut dengan Nitrococcus. Nah, Nitrococcus di sini juga merupakan bakteri yang berbentuk ular. Atau contoh lainnya ada Lactobacillus bulgaricus yang merupakan bakteri yang memfermentasi laktosa pada susu untuk membentuk yogurt. Maka Lactobacillus bulgaricus ini memiliki bentuk dari kata bacillus, nah, dia itu berbentuk basil atau batang. Selanjutnya, contoh dari bakteri yang berbentuk koma, Vibrio, ini contohnya adalah Vibrio cholera. Nah, di mana Vibrio cholera ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita mengetahui bahwa tadi bakteri ini dibagi menjadi kingdom Monera ini dibagi menjadi dua, yaitu kingdom Archaebacteria dan kingdom Eubacteria, di mana perbedaan ini berdasarkan dari tempat hidupnya. Yang pertama, Archaebacteria ini senang dengan tempat-tempat yang ekstrim. Ya, jadi tempat-tempat yang tidak biasa ditempati oleh organisme mampu ditempati oleh Archaebacteria. Sedangkan kingdom Eubacteria merupakan organisme bakteri yang dapat kita temukan di keseharian hidup kita, di udara, di tempat belajar kalian, di tangan, di kulit, dan di berbagai tempat yang biasa kalian temukan. Nah, selain daripada habitatnya, Archaebacteria dan Eubacteria ini juga dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya dinding selnya, yaitu berupa senyawa peptidoglikan. Pada Archaebacteria dia tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan pada Eubacteria dia memiliki peptidoglikan. Nah, tugas kalian adalah kalian harus mencari tahu klasifikasi-klasifikasi apa saja yang ada pada kingdom Archaebacteria dan kingdom Eubacteria. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.